Membangun ikatan emosi dengan brand juga melalui pengalaman lewat sense atau indera kita. Oleh karena itu, dalam upaya branding yang sukses, penting untuk mempertimbangkan dan merancang strategi yang memungkinkan untuk terciptanya ikatan emosional yang autentik dan bermakna antara merek dan pelanggan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, branding adalah ikatan emosional, tapi bagaimana cara brand mengekspresikan dirinya sehingga bisa mengikat konsumen untuk jadi pelanggannya. Branding adalah ikatan emosional yang mengacu pada hubungan yang mendalam dan berdasarkan perasaan antara konsumen dan brand itu sendiri. Ini mencakup cara merek menciptakan koneksi yang kuat dengan audiensnya melalui pengalaman, pesan, dan nilai-nilai yang memicu respons emosional positif. Ketika konsumen merasakan keterhubungan emosional dengan brand, mereka lebih cenderung menjadi pelanggan setia dan akan berbagi pengalaman positif itu dengan orang lain, serta menjadi pelanggan yang akan setia untuk melakukan pembelian berulang yang terus dan terus. Branding yang berhasil dalam menciptakan ikatan emosional dapat memicu berbagai perasaan positif seperti kepercayaan, kebahagiaan, kepuasan, inspirasi, atau rasa ketertarikan itu sendiri. Ini juga dapat menciptakan recall di benak konsumen, di mana merek tersebut menjadi pilihan utama mereka ketika membutuhkan produk atau layanan yang relevan dengan brand tersebut, dengan konsumennya. Ikatan emosional yang kuat antara brand dan konsumen dapat berdampak positif pada image merek itu. Juga akan meningkatkan pertumbuhan penjualan dan keberhasilan jangka panjang merek tersebut di pasar. Dengan terjadinya ikatan emosional yang kuat, pelanggan lebih cenderung untuk tetap setia terhadap brand, memberikan rekomendasi kepada orang lain, dan bahkan berbagi pengalaman mereka secara aktif dengan komunitasnya. Oleh karena itu, dalam upaya branding yang sukses, penting untuk mempertimbangkan dan merancang strategi yang memungkinkan untuk terciptanya ikatan emosional yang autentik dan bermakna antara merek dan pelanggan. Hubungan brand dan konsumen adalah sama seperti hubungan antara kita, yaitu manusia dengan manusia lain, bahwa membangun ikatan emosi dengan brand juga melalui pengalaman lewat sense atau indera kita. Emotional branding dapat dicapai melalui berbagai indera atau sense yang melibatkan pengalaman sensorik melalui interaksi antara brand dan pelanggannya. Di antara sense atau indera yang menjadi media untuk menjadi ikatan emosional antara brand dan pelanggannya yaitu 5P. P pertama adalah penglihatan atau visual. Penglihatan adalah salah satu indera yang paling kuat dalam menciptakan kesan awal dalam membangun image brand, dan elemen visual sangat mempengaruhi persepsi brand karena pengalaman visual dapat menciptakan asosiasi dan menggugah emosi tertentu pada konsumen. Pengalaman visual bisa lewat warna, kemasan, desain fisik, merchant, grafik, dan lain-lain. Yang pasti, pengalaman ini harus bisa membuat konsumen merasakan nilai yang mau dibangun dari sisi visual. Misalnya ada contoh sebuah brand membangun nilai emosi lewat kemewahan, yaitu Louis Vuitton. Louis Vuitton adalah salah satu merek yang berhasil mempengaruhi nilai emosional lewat visual. Mereka membangun hubungan emosional dengan pelanggan melalui beberapa strategi visual, salah satunya dengan desain produk-produknya. Brand ini dikenal dengan produk-produknya yang berkualitas tinggi dan memiliki desain yang sangat ikonik seperti tas-tas klasik dan motif monogram. Pelanggan dapat merasakan eksklusivitas dan status yang tinggi ketika mereka memakai atau memiliki produk dari Louis Vuitton ini. Hal lain yang mereka lakukan juga lewat toko fisik yang eksklusif. Toko-toko mereka dirancang dengan sangat mewah dan eksklusif, desain interior yang elegan, material berkualitas, dan tampilan produk yang artistik
dalam menciptakan pengalaman berbelanja yang istimewa dan mewah serta memanjakan para konsumennya. Kemudian kita ke contoh P yang kedua, yaitu pendengaran. Salah satu contoh yang menonjol dari branding unik lewat nada atau suara yaitu merek Intel atau Intel Insight. Nada ini telah menjadi sangat ikonik dan terkait erat dengan merek Intel. Jadi jingle Intel Insight merupakan bagian dari kampanye pemasaran Intel untuk mengedukasi konsumen tentang kehadiran prosesor Intel di dalam berbagai perangkat komputer. Karena jingle ini terdiri dari nada yang sederhana dan mudah diingat, ini memiliki universalitas yang memungkinkannya dikenal di seluruh dunia tanpa memandang bahasa atau budaya dari setiap negara. Dan dengan penggunaan yang konsisten yang efektif, jingle Intel Insight telah menciptakan branding suara yang sangat kuat dan berhasil mengidentifikasi merek Intel dengan teknologi dan kualitasnya. Kemudian kita ke contoh P yang ketiga, yaitu penciuman. Aroma adalah suatu yang bisa menggugah selera untuk makan dan bahkan baru mencium aromanya saja, kita akan terpicu untuk menikmati. Ada sebuah brand roti yang kita semua sudah tahu tentunya, yaitu Roti O. Ketika Anda berada di dekat gerai Roti O atau toko mereka, Anda akan merasakan aroma hangat dan segar dari roti yang baru dipanggang. Aroma ini menciptakan pengalaman penciuman yang mengundang dan mengingatkan pada rasa roti O segar yang sedang diolah di gerai mereka. Identifikasi aroma yang khas dari Roti O dapat menjadi identifikasi brand. Ketika seseorang mencium aroma khas ini, mereka segera mengasosiasikannya dengan Roti O dan rasa yang lezat dari produk Roti O itu sendiri. Aroma segar roti dapat menarik pelanggan dan menciptakan daya tarik bagi mereka untuk datang dan mencoba produk dari Roti O. Ini juga menciptakan perasaan yang menimbulkan kehangatan dan kenyamanan tersendiri tentunya. Oke, kemudian kita ke contoh P yang keempat, yaitu perasa atau rasa. Salah satu contoh paling unik dalam branding lewat rasa adalah merek makanan ringan, namanya adalah Doritos. Ada beberapa alasan mengapa Doritos dianggap sebagai contoh branding yang unik lewat rasa. Doritos adalah sebuah merek keripik jagung yang diproduksi oleh Frito-Lay. Ini anak perusahaan dari Pepsi di Amerika Serikat sejak tahun 64. Ragam rasa yang khas Doritos dikenal karena berbagai rasa yang unik dan inovatif, seperti Cool Ranch, Nacho Cheese, dan Sweet Chili Heat. Dan setiap rasa menciptakan pengalaman rasa yang khas dan menggugah. Selain rasa, tekstur keripik Doritos juga menciptakan pengalaman yang unik. Tekstur renyah dan berbentuk segitiga ini memberikan sensasi yang berbeda dari keripik biasa. Doritos seringkali menciptakan kampanyenya yaitu melalui pemasaran atau kampanye yang kreatif dan tidak konvensional. Misalnya mereka sering mengadakan kontes untuk merancang rasa baru atau iklan yang mengundang partisipasi aktif dari konsumen. Dan Doritos seringkali menciptakan edisi terbatas dengan rasa eksperimental, mengundang konsumen untuk menjelajahi rasa baru yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghadirkan rasa yang khas dan menciptakan ikatan emosional dengan pengalaman makan kepada pelanggannya. Kemudian kita ke contoh P yang kelima, yaitu perabaan. Ada salah satu contoh merek kecantikan yang memberikan pengalaman unik melalui sentuhan, yaitu Lush Cosmetics. Merek dari Inggris ini terkenal karena pendekatan yang berfokus pada pengalaman multisensori dalam toko-toko fisik mereka. Lush memiliki berbagai produk perawatan kulit, rambut, dan tubuh yang dikenal dengan bahan-bahan alami dan segar. Berikut adalah beberapa cara dari brand ini dalam menciptakan pengalaman sentuhan yang menarik. Brand ini dikenal dengan pendekatan dalam menciptakan produk segar dengan menggunakan bahan-bahan alami. Mereka menawarkan berbagai produk yang bisa dicoba secara langsung di toko mereka seperti sabun, masker wajah,
dan body scrub. Banyak produk Lush yang tidak menggunakan kemasan plastik, sebagai gantinya mereka menghadirkan produk dalam bentuk padat atau cair yang dapat diambil langsung dari wadah di toko itu. Dan ini memungkinkan pelanggan untuk merasakan tekstur produk itu secara langsung. Melalui pendekatan ini, Lush Cosmetics menciptakan pengalaman unik yang melibatkan indera sentuhan pelanggan, dan pelanggan merasakan tekstur konsistensi dari manfaat produk secara langsung, dan hal ini menciptakan hubungannya lebih mendalam dengan merek dan brand tentunya. Nah, contoh-contoh di atas adalah contoh pengalaman melalui indera yang bisa menciptakan hubungan emosional yang relevan dan sesuai dengan keunikan produk masing-masing. Namun sebenarnya pengalaman indera juga bisa dilakukan tanpa harus dengan produk yang relevan atau langsung berhubungan dengan fungsi produknya. Sebagai contoh dari sisi visual, yaitu Apple, brand ini juga memberikan pengalaman lewat visual yang sangat memukau. Melalui desain dan produk yang minimalis serta detail, brand ini menciptakan pengalaman estetika yang elegan dan modern terhadap pelanggannya. Jadi teman-teman, itulah tadi materi tentang bagaimana brand mengikat dan menjalin nilai emosional pelanggan lewat sense atau panca indera pelanggannya. Baiklah teman-teman, semoga video ini berguna, dan ayo terus semangat mencari brand magic touch point untuk brand ataupun personal Anda, sehingga bisa menjadi kunci atau the secret to winning untuk brand ataupun personal Anda. Jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi dan pemahaman branding selanjutnya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.